Sedangkan Iran sendiri menggunakan rudal dan drone yang seolah-olah tidak ada habisnya. Karena stoknya banyak sekali. Itu diberi tembakan peringatan. 2 rudal. Iran menembaki kapal perang Amerika. Kena nggak kena soalnya. Dengan Amerika menembaki kapal-kapal kecil. Iran, meskipun dia ditembaki babak belur lah istilahnya, tetapi sampai saat terakhir ternyata masih bisa membalas dan bahkan berhasil mencengkram. Ternyata peluncur rudalnya Iran itu masih 70%. Setahun itu Iran bisa produksi 1.500 rudal sampai 2.000 rudal. Middle East Treaty Organization atau mungkin Security Organization, keamanan misalnya, itu kan menakutkan bagi Israel. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Beliau adalah Marsikal pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Beliau ini adalah alumni US Air War College. Dan ini yang paling penting nih, mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agung, luar biasa nih Pak Agung. Pak Agung, kayaknya kita masih perlu diskusi lebih tajam. Kenapa saya bilang lebih tajam? Ada semacam eskalasi ya, walaupun sebenarnya ya kita nggak tahu apakah ini saling menggertak kira-kira gitu ya. Misalnya kita lihat kemarin kejadian Iran menembak tapi bukan menembak sasaran kapalnya Amerika, tapi peringatan aja. Mungkin di sini kapal dia tembak di depannya, kira-kira gitu ya. Nanti Panton yang jelaskan. Kemudian ini lebih menarik disikapi Panton karena kan sepertinya Trump itu melakukan pengumuman tentang Project Freedom itu kan. Tapi kemudian dalam kejadian-kejadian di Selat Hormuz ada semacam eskalasi walaupun itu sebenarnya belum terjadi attack langsung mungkin ya, saling gertak mungkin gitu. Mungkin Pak Anton bisa ceritakan apa yang sedang terjadi di Selat Hormuz. Apakah betul ada eskalasi atau ini semacam gertak, saling gertak antara Iran dan Amerika? Apa tuh meluncurkan rudal tapi nggak pas di sasaran? Jadi begini, kayak kita menembak ke atas kira-kira gitu. Di dalam konflik antar negara ataupun persaingan antar negara itu mereka menggunakan instrumen kekuatan nasional, diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Ada fase di mana kekuatan militer menjadi tumpuan. Namun pada saat kekuatan militer ternyata tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, contohnya Amerika menggunakan kekuatan militer yang hebat itu berhasil menghancurkan banyak sasaran, berhasil bunuh banyak orang, namun tidak mencapai tujuan strategisnya, hanya mencapai tujuan taktisnya, itu mengakibatkan jadi ya untuk apa diteruskan? Iran meskipun dia ditembaki babak belur lah istilahnya, tetapi sampai saat terakhir ternyata masih bisa membalas dan bahkan berhasil mencengkram atau berhasil menutup Selat Hormuz yang membuat Amerika meskipun punya kekuatan militer yang hebat, tetapi sekarang dia tertahan karena masalahnya timbul masalah ekonomi. Tapi dia balas dengan blokade ya? Ya, kenapa? Karena Amerika itu membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat, militer yang kuat, diplomasi kuat, dan informasional yang kuat. Setelah 6 minggu perang, setelah 39 hari atau 40 hari melanjutkan peperangan yang tidak sah ini, karena sebetulnya Amerika dan Israel menyerang tidak sah karena tidak ada alasan untuk perang, dia tidak terancam, dan bahkan sedang dalam perundingan, dan perundingan inilah perundingan yang seharusnya tidak ada perang. Tapi perundingan diserang segala macam, dan Iran memiliki hak untuk membalas. Tetapi selain membalas, Iran juga dengan dalih keamanan nasional, maka Iran berhak untuk melakukan tindakan pengamanan teritorialnya dengan melarang Amerika dan sekutunya masuk Teluk Hormuz, masuk dan keluar Teluk Hormuz. Jadi tindakan Iran untuk menutup Selat Hormuz adalah tindakan yang sah. Legal ya? Iya, karena dia demi keamanan nasionalnya, maka Selat Hormuz ditutup, karena di Selat Hormuz, di seberang Selat Hormuz, di seberang Teluk Persia, itu semua pangkalan Amerika. Pangkalan Amerika di Kuwait, pangkalan Amerika di Saudi, pangkalan Amerika di Bahrain, pangkalan Amerika di Qatar, pangkalan Amerika di Uni Emirat. Nah, karena pangkalan ada semua di situ dan itu jadi sasaran serangan, maka ditutuplah Teluk Persia oleh Iran demi alasan keamanan, itu sah-sah saja. Habis itu Amerika yang kemudian, dan pada saat yang sama karena ada masalah timbul, harga minyak naik. Dari mulai $67 per barel sampai mendekati 80-90. Nah sampai itu Amerika akhirnya terpaksa menghentikan serangan. Ada 2 hal. Satu adalah
serangan balasan dari Iran menghancurkan banyak fasilitasnya dan juga menghancurkan ataupun membuat Israel menjadi terdesak, sehingga sampai titik di mana rudal-rudal anti serangan udaranya sudah hampir habis. Oke. Padahal rudal-rudal anti serangan udara ini adalah rudal-rudal Patriot dan lain sebagainya, atau Iron Dome atau David's Sling ini adalah rudal-rudal yang sangat mahal dan perlu waktu untuk mereplenish, untuk mengganti. Sedangkan Iran sendiri menggunakan rudal dan drone yang seolah-olah tidak ada habisnya karena stoknya banyak sekali. Oke. Nah, sampai titik itu pertimbangannya Amerika untuk minta gencatan senjata, mulai dari minggu kedua minta gencatan senjata, adalah karena pertama adalah dia tahu ada suatu titik di mana dia akan kehabisan rudal anti serangan udara. Dua adalah kebagian besar daripada pangkalannya dihancurkan sama Iran. Oke. Dan yang ketiga, secara ekonomi minyak itu naik terus gara-gara ditutup Selat Hormuz. Nah, sampai akhirnya gencatan senjata dengan alasan ada perundingan untuk ini. Amerika menawarkan 15 poin dan Iran sampai terakhir tidak mau saya pakai 15 poin itu. Sampai titik terakhir ancamannya itu Pakistan mengatakan pada Iran, udah kamu ngasih apa saja deh, yang penting ini bisa digunakan. Dikasihlah 10 poin, langsung diambil Tordam, oke setuju, gunakan ini. Dari situ kita sudah tahu bahwa ternyata Amerika sangat desperate, sangat merana. Pengen ini segera selesai, setuju. Langsung senjata berlaku nih, setuju nih, pakai 10 ini. Nah 10 perundingan. Saat perundingan, ternyata sebagian besar itu nggak ada masalah. Oke. Hanya ada 3 masalah yang jadi rame-rame, yaitu masalah uranium yang sudah 60%. Ya, kemudian masalahnya lagi adalah masalah mengenai pengayaan. Oke. Serta masalah yang lain adalah bagaimana nanti pengayaan itu dimulai, moratoriumnya berapa tahun. Dari Amerika 20 tahun, dari Iran 5 tahun. Kemudian disampaikan ke Donald Trump, nggak setuju, biarkan saja. Oh, nggak bisa gitu kan. Tetapi setelah itu Donald Trump ini kan bolak-balik mengeluarkan statement-statement yang mengatakan bahwa seminggu setelah itu Donald Trump mengatakan, ya ini sekarang kita akan berunding lagi nih. Kali ini perundingannya akan sukses. Nah, dia selalu menekankan seperti itu. Karena di belakang layar kan ada tim-tim teknis yang sedang ngomong ya. Padahal Iran sendiri, saya nggak pernah ngomong setuju kok pada ini. Nah, akhirnya begitu perundingan kedua, nah mulai Iran sudah menggunakan taktik. Dia tahu bahwa sekarang harga minyak udah $90 nih. Oke. Taktiknya apa? Amerika bolak-balik marah, bolak-balik ngancam. Nanti akan ada 10 hari, dikasih lagi, diperpanjang sendiri kan sama dia ngancam nanti diserbu, ternyata diperpanjang lagi, lagi. Akhirnya berangkatlah si Abbas Arabci, Menteri Luar Negeri yang ganteng itu, berangkat dia ke Pakistan. Di Pakistan dia ngomong hanya menjelaskan posisinya apa yang dia mau kepada orang Pakistan, tapi tidak untuk disampaikan. Setelah itu dia terbang ke Oman. Yeah. Sampai di Oman, ternyata orang Pakistan itu udah ngomong-ngomong sama orang Washington kan. Yeah. Di sana udah teriak tuh, saya tidak akan ngirim orang ke Pakistan ini. Yang penting kalau mereka mau damai, telepon saya. Yeah, yeah. Nah, kata Trump gitu ya. begitu dia nolak dari Oman, dia ngomong sama orang Oman, Oman posisi saya gini, kita kan sama-sama yang memegang teluk ini Selat Hormuz, kita sama-sama gini-gini. Ya udah kamu tolong sampaikan ke Donald Trump. Dia buka jalur Oman. Oman bilang ngasih permintaan yang baru, proposal yang baru, dikirim proposal yang baru, dikirim proposal yang baru. Nah, habis itu si berangkat dia menuju ke balik ke Pakistan, ke Islamabad. Dia nanya, tadi ngomong apa di sana? Kira-kira gitu ngomongin. Saya dengar, saya dapat cerita bocoran ini dari orang yang tahu. Dia, ini tadi ngomongnya Pakistan, habis itu dari sana berangkat ke Rusia. Di Rusia, Abbas Arabci itu langsung ketemu sama Presiden Putin dan lain-lain, dan itu direkam semua, ngomong-ngomong Putin, dan apa yang dikatakan Putin, bahwa Putin mendukung 100% segala macam, disebarkan. Jadi kedatangan Abbas Arabci ke Pakistan itu dimuat sama media, berangkat ke Oman dimuat media, balik ke Pakistan media, sampai ke Rusia lagi dimuat sama media besar-besaran. Tujuannya apa? Untuk mengikis berita-berita bahwa ada keramaian bahwa IRGC ataupun Garda Revolusi menahan Presiden Pereskian sama Abbas Arabci, pihak moderat reformis supaya tidak ini, ternyata tidak terbukti kan. Ternyata dia mewakili Iran, tetap bahkan dia mewakili Mojtada Khomeini, pemimpin supreme leader ke ini, berarti nggak ada kata-kata seperti itu. Kemudian setelah itu
pada saat yang sama juga beredar Lego. Lego itu semacam kartun yang padahal Lego itu buatannya Denmark kan. Nah Denmark sendiri kan yang diancam Greenland mau diambil kan. Wah itu langsung di Eropa orang sudah mendukung nih. Akhirnya pada minggu yang sama Perancis dan Inggris menolak untuk membantu Donald Trump. Donald Trump marah-marah. Jadi dengan sengaja dibuat sehingga Donald Trump kelihatan marah-marah, Iran kelihatan diplomatis. Itulah kepiawaiannya Iran ya? Iya, benar diplomatis. Dia kenapa? Karena sebelumnya Iran itu kan digambarkan secara kartun ya, digambarkan dari negara orang-orang yang nggak bisa diajak ngomong, barbar, yang mendukung teroris, yang orangnya susah, yang tidak pandai, tidak yang keras, nggak bisa ngomong, demokratis, sangat agamis. Tapi justru pada saat ini malah dia disebar bahwa Iran itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, yang terjadi kemudian Donald Trump sibuk untuk mendorong agar perundingan, karena syarat gencatan senjata kan salah satu syaratnya saya nggak mau gencatan senjata kalau Lebanon masih berantem. Israel yang tadinya nggak mau ditekan Donald Trump, kamu harus rundinglah di Washington. Akhirnya dipakai senjata-senjata dengan Lebanon, bukan dengan Hezbollah kan. Begitu ada senjata sama Iran, oke, saya buka. Tapi saat yang bersamaan Donald Trump, oke, terima kasih dibuka, tapi Iran kamu saya blokade. Nah itu kan pelanggaran gencatan senjata. Karena poin-poin gencatan senjata, satu yang pertama adalah penghentian tembak-menembak. Yang kedua adalah bila ada pasukan yang stranded atau pasukan yang masih tertinggal, itu selama dibiarkan keluar dengan aman. Jadi kira-kira waktu itu ada pasukan Amerika yang tertinggal gara-gara operasi penyelamatan yang gagal, yang mau uranium di Isfahan itu gagal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa selama fase gencatan senjata, tindakan logistik untuk mengirim orang sakit, mengantar orang ini, obat-obatan segala macam tidak boleh diganggu. Jadi kalau ada pesawat ngantar ke Hercules datang ke Israel, datang ke Kuwait, datang ke Uni Emirat atau ngangkur pesawat nggak boleh diganggu, termasuk kapal laut. Nah tapi sekarang sekarang kita sudah gencatan senjata, tetapi Iran diblokade. Loh, diblokade. Kalau tadi Iran memblokade Selat Hormuz untuk Amerika dan kawan-kawan, Iran dan kawan-kawan boleh keluar, ya. Amerika dan kawan itu kan sah. Karena dia hukum perang, dia boleh menutup itu karena alasan keamanan. Sekarang sudah dibuka tapi cari gara-gara Donald Trump lagi. Ya dibuka boleh, tapi kamu nggak boleh masuk, nggak boleh keluar untuk Iran. Loh, ini kok jadi diblokade. Iya. Nah yang terjadi ya sudah, habis itu kan terjadi tidak ada berhenti kan ini, berhenti mau ngomong apa. Akhirnya Iran inisiatif kan, karena dia nggak mau kehilangan inisiatif, dia ngirimlah proposal lagi nih, kirim proposal baru nih, proposal yang terakhir ini. 14 ya? 14, tadi kan 10 kan, 14 ini Trump pertamanya, wah saya nggak seneng ini gitu. Oh ya boleh nggak seneng, nggak apa-apa. Tapi belakangan setelah itu Trump bilang, oh saya belum melihat dengan teliti. Iya betul. Nah blokade ini, tapi pada saat melihat belum teliti, kita kemungkinan akan bisa berunding di sini. Tapi saya akan bikin project freedom, proyek kemerdekaan atau kebebasan, yang mana proyek kebebasan ini akan mengawal kapal-kapal yang keluar demi kemanusiaan. Kok bisa bilang kemanusiaan ya, padahal dia membunuhi pimpinan negara lain ya, dengan membunuh anak-anak, dengan anak-anak, baik sengaja tidak sengaja. Tapi yang jelas adalah kita adalah mengamankan freedom of navigation, kebebasan navigasi. Masalahnya Iran itu bukan anggota UNCLOS, Amerika juga bukan anggota UNCLOS. Amerika tidak mau ikut UNCLOS karena dia tidak mau terganggu kebebasannya keluyuran kemana saja. Maunya dia, kalau dia lewat Indonesia dengan perjanjian Indonesia. Kalau dia lewat di kepulauannya Filipina, perjanjian Filipina. Kalau dia lewat di Jepang, perjanjian di Jepang. Jadi perjanjian bilateral semua sehingga dia punya kebebasan. Sebab kalau dia tidak mempunyai ikut perjanjian UNCLOS, maka dia terkena banyak peraturan ini wilayah kedaulatan negara lain. Dia hanya bisa lewat alur laut kepulauan. Jadi dia mau bilateral aja ya? Semua dibuat bilateral sama dia. Jadi dia eksepsional, saya bicara soal eksepsionalisme, ya pengecualian. Nah pada hari Senin akan dibuka, ngomongnya hari Minggu atau Sabtu, Senin buka, Senin betul dia datang ada. Nah yang uniknya nih, ada 5 kapal berbendera Amerika di dalam teluk yang Parsia yang belum keluar. Pada pagi itu, subuh itu, ada 2 kapal yang lewat di depan hidungnya ini keluar. Tetapi ada 3 kapal Iran juga keluar, nggak diganggu. 2 ini nggak diganggu sama Iran. Nah, kapal perusahaan Amerika ada yang mau masuk
Oke. Bukan masuk Teluk Hormuz, memasuki Teluk Teluk Oman. Oman, ya. masih di Oman. Masuk Teluk Oman itu diberi tembakan peringatan, 2 rudal. Jadi kemarin itu tembakan peringatan ya? Peringatan, warning shot namanya. Ditujukan ke arah situ, tapi tidak di ke kapal itu, berarti ngelewat gitu aja. Langsung dia balik kanan langsung daripada cari gara-gara kan. Oke, jadi itu sebenarnya serangan kemarin itu serangan peringatan aja ya? Serangan peringatan. Oke. Tapi Amerika juga membalas ya? Amerika membalas dengan menembaki kapal-kapal, bukan kapal-kapalnya GC, kapal-kapal Sipil. yang ngangkut jualan barang lah, ngangkut barang kargo kecil. Ya, karena ada klaim Iran bahwa katanya di Selat Hormuz Amerika itu menembaki kapal-kapal sipil dan ada betul. korban. Apa betul itu, Pak? Kapal-kapal kecil. Oke. Karena kalau dia menembaki kapal-kapal cepat, pasti ada gambarnya. Yang dilaporkan sama Angkatan Laut Amerika ke pimpinan mungkin hal yang berbeda. Dia tembaki hal yang lain, dia laporkan ini. Kalau ada pasti ada gambarnya kan. Karena pasti ada drone di atas. Kalau betul itu RGC yang ngebut ditembakin, pasti bisa. Pasti ada lapor dari Semco ya? Ya, Gitu. dan juga penembakan itu pasti menggunakan helikopter. Karena kapal perusak itu tidak ada alat untuk menembaki kapal kecil. Dia punya alat penangkis serangan udara dia punya rudal anti kapal. Tapi kalau rudal yang kecil itu nggak mungkin rudal anti kapal. Makanya pasti pakai senjata helikopter. Helikopter yang menembakkan seperti itu. Nah, berarti nembaknya bukan dekat Selat Hormuz. Nembaknya di luar itu ada kapal lewat disikat gitu, kapal ya gitulah ceritanya. Jadi nggak ada bukti. Tapi diklaim saya menembak 7 kapal, kemudian Iran nembak saya tapi nggak kena. Iran klaim mau saya tembak tapi kena gitu. Ya. Itu masalahnya propaganda. Kenapa? Dunia kira-kira 80% atau 90% dunia itu percaya omongan Iran karena kebanyakan benar. Yang 10% percaya omongannya Donald Trump, banyak yang nggak percaya karena bolak-balik dia mengancam, kemudian dibatalkan, diperpanjang lagi, ngancam, dibatalkan lagi, kemudian saat perjanjian sudah hampir perjanjian malah diserang. Itu kan nggak bisa dipercaya orang percaya. Nah, yang terjadi adalah konsumsi kepada publik. Orang yang percaya bahwa itu adalah tembakan dan kena, nggak peduli. Yang penting persepsinya udah berani nembak. Sekarang dibandingkan ada 2. Iran nembaki kapal perang Amerika. Kena nggak kena soalnya. Dengan Amerika nembaki kapal-kapal kecil. Kan kualitasnya beda gitu loh. Lebih keren yang ini dong, nembakin rudal ke sini. Nah, permasalahannya udah kan Trump ngancam, kalau berani nembakin kapal saya ratakan itu Iran kan gitu. Dan ditambah lagi Iran mengirimkan rudal ke Uni Emirat. Uni Emirat itu sudah dilengkapi dengan alat-alat Patriotnya sudah diperbarui, ditambahkan. Amerika udah nambah, rudalnya habis kan kemarin. Pokoknya udaranya pasti aman logikanya. Aman, sudah ditambahin rudal penangkis. Malah dia datengin orang Israel untuk Iron Dome. Iron Dome itu untuk mencegah roket-roket kecil ataupun drone-drone itu Iron Dome ampuh. Nah, sama Iran sengaja ditembak dengan beberapa drone dikirim sama beberapa rudal balistik dan itu ditangkis semua itu. Ngetes aja tuh ya? Ya ngetes. Tapi kan sudah cukup menakutkan itu kan bagi. Sudah panik di Uni Emirat. Wah, ini masalah. Nah, ada satu drone yang masuk ke Fujairah. Pertanyaannya adalah, kalau betul itu Iran, kenapa bisa masuk? Karena Fujairah itu salah satu yang dilindungi. Jadi gini, ini adalah Uni Emirat itu sebagian wilayahnya berada di Teluk Persia, di Teluk Arab. Lewat Selat Hormuz. Tapi ada sebagian wilayahnya yang masuk ke Teluk Oman. Jadi tidak perlu lewat Selat Hormuz. Fujairah ada kota pelabuhan di mana kapal-kapal tanker bisa. Jadi selama ini dari Timur Tengah itu ada 20 juta barel yang dikirim. Saudi dengan menggunakan Yanbu, pelabuhan Yanbu di Laut Merah, kira-kira ngirim setiap hari 6 juta barel. Uni Emirat lewat pelabuhan Fujairah yang di Teluk Oman ngirim kira 2 juta barel. Jadi sekitar 8 juta barel keluar. Yang 12 juta tertahan, nggak bisa lewat. Jadi makanya itu percaya dirinya Saudi cukup tinggi, Uni Emirat cukup tinggi. Nah, namun sekarang sudah ada, kalau betul tembakan Iran, itu ancaman. Tapi kalau tidak betul itu tembakan Iran, itu juga menjadi warning bagi semua. Nah, yang kita pikirkan sekarang, Iran mengatakan itu adalah false flight. False flag itu adalah cipta kondisi buatan negara lain atau buatan Amerika. Karena memang Amerika sekarang punya drone yang mirip dengan Shahid, yaitu namanya LUCAS. Dia palsukan ya? Low Cost Unmanned Aircraft System, LUCAS namanya. Nah, itu dipalsukan ada itu. Dan ampuh sekali yang dikatakan oleh Iran.
kalau kamu punya Iron Dome dari Israel, nggak mungkin luka saya masuk. Kalau luka saya masuk berarti sengaja gitu. Nah, makanya isu mengenai drone ini sekarang berhenti tiba-tiba. Jadi bisa dikatakan sebenarnya yang masuk itu drone-nya Amerika ya ke Fujairah itu ya? Kata-katanya Iran tuh menjadi dipercaya banyak orang. Kalau menurut Pak Agung sendiri nih, itu kira-kira siapa yang masuk tuh drone-nya? Amerika? Bisa Amerika, bisa Iran. Itu tidak aja masalah. Tergantung persepsi orang sekarang. Oke, persepsi ya. Karena persepsi orang, begitu Iran mengatakan itu bukan saya yang ngirim, pendukung Iran pasti percaya itu bukan Iran yang ngirim. Karena Iran lebih banyak tidak bohongnya daripada Amerika. Orang Amerika bilang, oh itu menyerang, itu Kuwait. Apakah percaya itu Kuwait? Pada saat Iran sudah menyatakan itu bukan dia yang ngirim. Dengan alasan, kalau saya ngirim, kenapa nggak ditangkis sama Iron Dome? Karena itu drone perang kan, jalannya 180 km per jam, kenapa tidak ditahan? Kenapa tidak bisa dihentikan? Kenapa nggak lolos terus? Berarti kamu kan sengaja dibiarkan lolos. Nggak bisa jawaban kan? Karena Iron Dome itu kan hebat sekali punya Israel. Sudah digunakan untuk melindungi sebagian objek vitalnya Kuwait, Uni Emirat. Beda kalau supersonik ya, kalau supersonik itu dia bisa terobos Iron Dome ya. Patriot, supersonik pakai Patriot lah. Patriot bisa? Bisa, Patriot. Tetapi ini kan cuma 180 km per jam, kecepatannya mirip kecepatan mobil. Bisa ditembak pakai... Bisa ditembak dengan apapun itu. Kalau dulu Stinger bisa ditembak. Stinger bisa, dan nggak mungkin Fujairah itu tidak dilindungi dengan apapun. Pasti dilindungi. Lo bisa lolos, berarti sengaja. Akhirnya sekarang isunya kan malah publik percaya apa yang dikatakan Iran, lebih percaya daripada yang dikatakan oleh pihak negaranya sendiri. Karena terbukti kemarin saya tadi pagi saya di salah satu TV seorang Indonesia yang berada di sana mengatakan, tapi masyarakat sini percaya itu bukan Iran yang kirim. Oke, jadi orang di Uni Emirat Arab percaya bahwa bukan Iran ya. Bagaimana dengan pemerintahan Uni Emirat Arab? Secara resmi dia mengecam ini serangan Iran. Dia mengatakan semua bisa kami tangkis kecuali satu. Gitu. Tapi kalau satu kan mestinya rudal hipersonik atau rudal jelajah atau rudal, ini malah drone yang paling lemah. Itu kan suatu jawaban yang lemah gitulah. Nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi buru-buru Inggris sudah mengecam, negara-negara luar sudah mengecam Iran untuk itu seperti biasa. Bahkan Mesir juga mengecam saya lihat. Iya seperti biasa. Karena memang jaringan medianya kan dikuasai sama ini jaringan media seperti jaringan media tertentu, televisi ataupun ini kan berada di bawah kayak global itu, makanya sistem global itu memang didesain untuk dikuasai oleh sehingga kepemilikan saham oleh orang yang luar itu membuat jadi redaktorialnya menjadi mengikuti redaktorial Barat, yang tentunya apa yang diusulkan Barat itu yang dikeluarkan. Itu yang diberitakan ya. Media diarahkan untuk mengetahui framing tertentu. Framing itu kadang-kadang cerita kebenaran tapi tidak semua kebenaran. The truth but the whole truth. Atau tidak menyampaikan. Dia tidak bohong tapi dia tidak menyampaikan, sama saja kan sebetulnya efeknya. Itu yang terjadi, jaya kerjanya seperti itu. Jadi itu yang terjadi di perang Iran-Irannya. Ada peran media juga ya. Nah, saya kali bilang, jadi dalam perang antar negara itu diplomasi, informasi, militer dan ekonomi. Diplomasi sekarang Amerika kan babak belur ya. Babak belurnya begini. Kehilangan teman-temannya. Pada saat perang Irak dulu semua bersatu padu membela Amerika karena alasan 9/11. Sekarang nggak ada alasan untuk bantu Amerika karena ini bukan perang kita, ini perangmu sendiri. Kemudian negara-negara yang butuh minyak pun nggak mau bantu dia. Kenapa? Nanti akan terseret karena biasa dijadikan kambing hitam oleh Donald Trump. Nyatanya Inggris, saya ragu-ragu. Wah, saya nggak perlu bantuanmu untuk ikut. Ternyata begitu dia ini lama-lama, saya perlu bantuanmu, kan nggak bisa. Hubungan antar negara kan nggak bisa diperlakukan seperti dibully, itu nggak bisa. Kanselir Merz dari Jerman mengatakan, ini Amerika ini, Trump ini dihumiliasi oleh Iran. Humiliasi itu bukan dipermalukan. Humiliasi itu diturunkan levelnya, lebih tepatnya. Diturunkan levelnya nih di Timur Tengah ini. Marah dia kan. Oh, saya akan kurangi pasukan gitu. Ditarik. Wah, itu berat bagi Jerman karena pasukan itu menjadi tambahan ekonomi juga kan. Terus tambah lagi dari negara lain malah diam-diam mengadakan hubungan dengan Iran kan. Itu diplomasi. Iran sendiri secara diplomasi, wah dia kelihatan tampil di publik, dia ngomong negara yang seolah tadinya negara yang ini negara apa, ini negara teroris, ini negara kurang levelnya itu. Ternyata sekarang di panggung dunia dia di sini dimonitor, selalu dijadikan ya media barat pun memihak-mihaknya atau propaganda itu tetap
pasti mengutarakan apa yang disampaikan. Tadinya nggak ada tempat. Menlu Iran ngomong apa tuh nggak ada tempat. Sekarang mulai. Tempatnya hanya dikutip sedikit. Sekarang langsung dikutip kan, karena berita kan, nggak mau kalah sama yang lain. Karena persaingannya dengan media sosial yang menyampaikan berita, dia nggak mau kalah kan. Karena ada berita koran, ada berita yang harus, nah, dia nggak lengkap gini. Nah, kemudian informasional. Secara informasional, Amerika dan Israel itu kan menggunakan blackout media. Kita nggak tahu persis apa yang dilakukan, sasarannya apa, tahu-taunya membunuh. Saya membunuh ini, membunuh itu, tapi sasaran lain nggak pernah diberitakan. Iran sendiri nggak memberitakan, dia kan nggak mau memberitakan kehancurannya. Tapi yang jelas 14.000 sasaran, itu banyak sekali. Kemudian, tapi Iran sendiri, lepas dari yang tidak dia beritakan, dia berhasil memberitakan, dia bisa balas kehancuran di semua pangkalan. Kemudian bagaimana F-5 pesawat yang pernah saya terbangkan dulu, pesawat lama itu, pesawat sudah desain tahun 60, ya saya di Indonesia sudah di-grounded kan, tapi pesawat yang bagus ya, bagus, cepat dan murah. Jadi kalau pesawat F-16 sama F-18 itu 1 jam terbang sekitar $20.000, F-5 itu cuma $5.000, $4.000, $5.000 ongkosnya. Itu dulu Pak Agung pernah pakai Ya ya? saya terbang, jam terbang saya cukup banyak, mungkin 800 jam di F-5. Itu digunakan oleh Iran ya? Iran, sampai sekarang masih dipakai. Dia berhasil menembus pertahanan Kuwait, bahkan Kuwait itu dilindungi radar macam, dia terbang rendah ketinggian 50 meter, langsung menuju Camp Boring. Nah, Camp Boring itu adalah pangkalan Angkatan Darat Amerika di Kuwait. Tapi pangkalan darat ini bukan hanya pangkalan, dia tempat untuk distribusi logistik Amerika. Nyimpen apapun yang dibutuhkan untuk Amerika ditaruh di sana, paling aman lah tempatnya di Kuwait dan kering kan. Di sana paling aman, di sana tempat naruh senjata, naruh apapun, naruh itu di sana tempat logistik semua Amerika di Timur Tengah tuh di situ. Dihajar, dia menyerang, di sana ada kapal, ada pesawat, dia pakai bom biasa. Dia nyerang sana, menghancurkan beberapa ada kapal, ada helikopter di sana juga. Satu pesawat, tapi setelah itu dilanjutkan dengan serangan menggunakan rudal Khoramsar. Ya habis itu, Camp Boring itu habis sama sekali sekarang. Tapi dimulai dengan serangan pesawat F-5. Apakah inovasi F-5 ini sudah dikembangkan oleh Iran? Iran berhasil mengembangkan F-5 itu dengan sistem baru ya. Bahkan dia mesinnya sudah, kan Iran tuh punya 200 F-5. Jadi zaman Shah Iran tuh dia punya pesawat F-14 Tomcat yang pesawat paling hebat di dunia, Angkatan Laut Amerika punya. Dia punya versi daratnya. Dia punya F-4 Phantom, pesawat yang paling bagus saat itu. Kemudian dia punya F-5-200. Wah, emang Angkatan Darat terkuat di Timur Tengah. Zaman segitu ya? Zaman segitunya. Dan pesawat F-5 ini masih, meskipun pernah perang Irak segala macam, kira-kira masih ada mungkin sekitar 10 sen lebih lah yang masih terbang di kanibal yang lama, kemudian dia buat komponen baru sampai levelnya sehingga dia bisa, seolah pesawat itu bisa terbang terus. Udah hebat sekali. Nah sekarang informasional militer. Secara militer Amerika tidak ada tandingannya. Dia berhasil menghancurkan semua sasaran yang dinyatakan sebagai sasaran. Namun masalahnya adalah sasaran yang diklaim sebagai menghancurkan semua sasaran itu ternyata pada sebulan setelah itu ternyata sebagian besar itu adalah sasaran palsu. Karena baru dibocorkan sasaran palsu itu ternyata sebelum perang Iran itu memborong puluhan ribu sasaran berupa pesawat palsu, kemudian mobile launcher palsu, kemudian mobil-mobil palsu, mobil-mobil truk-truk, tank-tank palsu yang tidak kelihatan palsu karena meskipun dia menggunakan di tiup ya plastik, tapi dia punya rangka. Di rangkanya rangka kayak payung gitu loh. Rangkanya bentuk seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat ya bentuk sosoknya seperti tank, sosoknya seperti pesawat. Di dalamnya bahkan ada pemanas yang menunjukkan itu mesinnya nyala atau segala macam. Jadi itu bisa dibaca bahwa itu asli ya karena ada panas. Dan serangan daripada Amerika dan Israel itu tidak ada serangan ketinggian rendah. Semua menggunakan JSM. JSM itu Joint Stand-Off Ammunition. Jadi penembakan menggunakan rudal yang khusus menuju GPS sasaran target. Jadi semua menggunakan 14.000 kebanyakan JSM sama bom smart bomb. Tapi smart bomb juga nggak terlalu banyak dipakai karena itu hanya khusus saja. Karena nanti korbannya banyak, nanti salah sasaran. Jadi pakai lebih rudal ya. Sehingga nembaknya tidak persis di atas Iran, tapi dia dari jauh. Jadi jarak jauh, di stand off gitu tembakannya. Sehingga dia tidak tahu target. Yang penting saya dapat koordinat ini, dimasukkan ke pesawatnya. Dia nggak tahu itu koordinatnya menuju ke tempatnya Imam Ali Khomeini atau ke siapa. Yang penting koordinat itu cek dia pada masuk jaraknya tembak tas. Jadi satu
F-35 bisa mengeluarkan 4 rudal semacam itu, kemudian yang lain F-18 juga berapa rudal JSAM semua. JSAM, nah, kecuali kalau ada beberapa target yang di luar itu ya menggunakan smart bomb. Tapi itu jarang, namanya JSAM, Joint Stand-Off Ammunition. Berarti sasarannya banyak yang palsu ya? Banyak yang palsu. Kan direkam pakai drone kan, terbang dari drone. Nah, dan drone Amerika juga korbannya banyak yang jatuh karena kalau cuma drone aja disikat sama Iran. Iran kan terkenal sejak dulu dia berhasil membajak. Kita kan nggak percaya, ternyata drone Amerika tuh dibajak, didaratkan paksa turun, ditiru malah. Gitu ya? Makanya Iran tuh jago sekali buat drone. Kenapa dia niru punya Amerika, membuat drone terbaik dunia sekarang Iran. Bahkan Rusia pun menggunakan pura Iran. Di Ukraina ya? Ukraina. Dan untuk bikin drone itu, Iran bisa memproduksi katanya 10.000 sebulan. Kenapa begitu? Ya karena kan konsumennya sudah 4 tahun ini orang Rusia itu beli dari Iran, sudah beli bodinya fiberglass, mungkin puluhan ribu sekali beli, kemudian mesinnya, kemudian autopilotnya, kemudian tangki bahan bakar sama warheadnya, sama peluncur roketnya. Itu kan jadi buatnya plak tinggal plak sama kayak rakitan mobil itu. Dan ukuran drone-nya kan sebesar kira-kira mobil low cost yang murah yang 1000 cc itu. Segitu besar plak. Jadi bisa cepat ya? Cepat. Nah, kalau saya bilang 100-200 drone sehari itu nggak masalah. Bisa dia. Itu masuk akal? Iya, karena 10.000. Dia produksinya 10.000 yang bilang New York Times. Militer. Dan sampai minggu lalu New York Times mengatakan ternyata dari penelitian mungkin dibocorkan sama CIA atau mana dapat bocoran ternyata peluncur rudalnya Iran itu masih 70%. Jadi dia masih siap perang dalam tempo yang lama ya? Rudalnya kira-kira juga 70%, tapi selama fase gencatan senjata ini ya dia produksi terus tiap hari. Produksi drone, mesin rudal. Oke, jadi bukannya fase ini dia gunakan untuk hal lain, tapi dia akan memproduksi terus ya? Setahun itu Iran bisa produksi 1.500 rudal sampai 2.000 rudal, macam-macam rudal. Tapi sekarang mungkin lebih aktif lagi. Dan itu dibangun di bawah tanah itu. Di bawah tanah. Sekarang mungkin tidak membangun ya, tapi dia dia buat dirakit aja. Kan sudah siap sebetulnya, tinggal plak. Jadi tidak produksi dari awal kan dia sudah siap untuk diproduksi, tinggal dirakit kan. Sebelum tembak dirakit, tembak. Jadi lebih bagus nyimpan masih berbentuk rakitan kan. Kirim. Nah, militer ekonomi. Jadi menurut Pak Agung nih, kalau melihat tadi apa yang Pak Agung sampaikan bahwa kemampuan Iran membuat drone maupun rudal itu dalam tempo yang tidak terlalu lama, karena mereka sudah membuat dalam skala lebih besar tinggal dirakit. Berarti kalau perang ini akan berlanjut lagi, Iran yang lebih siap daripada Amerika? Iran siap untuk perang asimetri. Oke. Perang asimetri yang menguras habis daya tahan, Ausdauer istilahnya, daya tahan Amerika. Kemudian masalahnya Amerika itu kan bukan daya tahan berperangnya, daya tahan militernya, daya tahan ekonomi, daya tahan politiknya. Itu yang mengganggu mereka ya? Ya. Nah sekarang masuk ke ekonomi. Oke. Tadi udah diplomasi, militer, ekonomi. Sampai di ekonomi, nah yang terjadi adalah masalah besar ini. Kita lihat Iran dulu lah. Iran dari dulu memang dia diberi sanksi. Sejak 47 tahun yang lalu, sanksi itu membuat dia hidupnya berat. Ya, dilepas pada saat JCPOA pertama, dilepas. Tapi dia dengan sanksi itu, sampai akhirnya saat-saat terakhir menjelang perang itu, dia sebulan hanya bisa mengekspor 1,1 juta barel dengan harga diskon ya, di bawah $50 per barel. Tapi dengan itu, dia sudah bisa membuat kehidupan masyarakatnya untuk kehidupan yang relatif baik lah. Baiknya maksudnya kalau cuman harga bahan bakar, PLN atau listrik, gas, serta makanan pokok itu aman. Karena semua disubsidi. Memang uangnya gajinya kecil ya, maksudnya mungkin hanya dihitungnya mungkin cuma 300.000, 400, 500.000. Tapi subsidi banyak. Tapi dengan subsidi banyak itu dia bisa dengan 100.000 aja udah cukup untuk hidup sebulan dengan bahan bakar gas segala macam. Jadi di sana tidak ada orang yang relatif menderita ya? Jadi kalau ada sebuah keluarga berlima, itu dia cukup untuk hidup sewa rumah, cukup untuk hidup sebulan, kemudian cukup untuk sekolah. Karena semua kan di Iran itu dibagi menjadi 10 golongan ya. Golongan 1 sampai ke 6 itu golongan yang dapat bantuan penuh lengkap.
dapat sekitar 1 juta toman atau 1.500.000 toman. Toman itu satuan yang sedia. Kemudian setelah itu 7 sampai ke 9 lebih kurang sedikit, yang 10 nggak dapat, sudah kaya gitu kan. Nah dari semua ini mereka cukup itu untuk hidup. Nah memang nggak bisa bermewah-mewahan. Tapi sekolah gratis. Aman, kesehatan gratis. Ya. Kalaupun ada sekolah swasta juga tidak mahal. Kemudian jadi banyak yang hidupnya bisa kerja dengan baik, kesehatan juga gratis. Jadi betul terjamin. Memang tidak bisa maksimum sekali karena apa? Karena memang ada sanksi ekonomi. Nah, tapi sanksi ekonomi tidak menutupi bahwa perkembangan teknologinya berkembang. Bahkan yang namanya stem cell itu berkembang lebih pesat dari dunia lain. Kenapa? Kan orang Iran itu kan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu artinya lebih mengutamakan berpikir daripada menggunakan kata hadis atau apa. Masuk akal itu berarti perintah Tuhan. Tuhan memberikan kamu akal dan menurut akalmu itu benar, ya berarti itu dari Tuhan, bukan dari setan kan gitu. Betul. Nah, sampai mereka mengambil bahwa janin itu kalau belum sampai 40 hari belum ada nyawa. Kan itu dari kata-kata betul ya. Artinya di bawah 40 hari bisa digunakan untuk stem cell, penelitian stem cell. Makanya stem cell Iran itu termaju di dunia karena menggunakan uterus bayi atau apa gitu. Padahal kan dulu orang bilang stem cell itu bagus di Jerman ya. Ternyata Iran jauh lebih bagus ya. Ya mungkin Iran nomor 2 di dunia lah. Karena stem cell itu sudah digunakan untuk pengobatan sehari-hari, udah hal yang dan harga murah. Dan saya temukan kemarin, saya kan di satu stasiun TV ketemu sama orang yang bilang, waduh saya ketemu Pak Sarki ini, Pak Agung ini, saya ngelihatnya di TV, waktu saya di Teheran, loh pas serangan pertama tuh, iya Bapak ngomong di TV, saya lihat di Teheran, ngapain? Saya berobat stroke Pak, kenapa kok di Teheran, kenapa nggak di Singapura gitu? Oh Pak, di sana pengobatan paling bagus, di sana malah bisa stem cell Pak, sehingga pengobatan saya lebih cepat, pulih dengan cepat. Dan tidak mahal. Wah kalau itu saya nggak tahu, saya nggak stroke sih. Jadi kesimpulan ilmu pengetahuannya jauh lebih maju Jauh Pak lebih ya? maju. Dan dokternya tuh 60% perempuan. Loh, berarti perempuan nggak terkekang? Oh nggak terkekang Pak. Terus jalan-jalan orang dipaksa. Oh enggak, sekarang Iran setelah ribut-ribut rame-rame demo gara-gara orang yang ditangkap mati pakai berkudung, pakai jilbab itu. Sekarang malah terakhir sudah, begitu dibiarin aja. Maksudnya ditegur tapi nggak ditangkap, nggak diseret-seret gitu, enggak. Jangan-jangan memang Pak Agung itu cuma framing Eropa aja tentang karena memang dilarang-larang sampai beberapa tahun yang lalu dan ternyata seperti saya sebutkan sebelumnya LSM banyak yang kan bebas keluar negeri, orang Iran bebas keluar negeri. Bahkan saya pernah bilang juga kalau di orang Amerika, sekolah di Amerika 12.000 orang kan, setahun tuh 12.000 sampai cuman tertahan tahun lalu, sekarang mungkin cuma 3.000 karena sengketa ini, tapi sebelumnya 12.000 setiap tahun ke Amerika nggak ada masalah. Dan banyak dari orang-orang pimpinannya juga lulusan Amerika kan, nggak ada masalah. Nah, artinya orang Amerika ngelihat Iran tuh nggak bermasalah karena banyak bisa terima kan, beda dengan negara lain yang dihalang. Lebih banyak Iran dari Indonesia loh. Kalau ukurannya itu kan orang Indonesia lebih sedikit dari Amerika loh sekolah di Amerika kan. Nah sekarang jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Jadi sebetulnya kalau saya jadi orang Amerika itu kan sudah biasa setelah perang orang Jepang yang pernah bunuh India jadi teman. Jerman yang sangat jahat sama ini jadi teman. Lah Iran yang nggak terlalu jahat pernah bunuh orang Amerika berapa ribu sih? Kan nggak pernah. Ya paling hitungan ya konflik-konflik itu kan apalagi lebih dapat. Tapi masalahnya kan Israel. Israel sangat takut punya pesaing yang namanya Iran. Karena Iran secara sumber daya manusia, secara sumber daya alam, secara luas geografi, dia punya namanya adalah geographical depth. Punya secara geografis, secara sumber daya manusia, astagatranya itu jauh lebih hebat daripada Israel. Berarti dia lebih unggul ya? Lebih unggul dalam segala bidang, termasuk mulai dari intelijensinya loh. Pernah dengar skakmat nggak? Skakmat itu dari checkmate. Itu dari shahmate sebetulnya. Jadi meskipun catur itu mulai dari India, tapi Iran yang mengembangkan itu menjadi permainan catur yang kita kenal sekarang. Itu Iran ya? Iya, checkmate itu dari shahmate. Mate itu mati ya. Shahmate, raja yang mati. Pak Agung, sebenarnya Israel itu kan tidak menghendaki Iran itu punya kekuatan militer besar ya, kuat dan lain sebagainya. Apakah bisa disimpulkan dengan begitu maka tidak akan mungkin terjadi
ibaratnya perdamaian antara Amerika ya dengan Iran, karena kan pasti Israel akan mengganggu terus karena dia tidak menghendaki Iran ini bisa berkembang. Di dunia ini tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang penting kepentingan abadi. Dulu kan Iran itu sahabatnya Israel, sahabat Amerika. Namun sahabat yang dalam pengaruh, bisa dipengaruhi kan Iran, karena Iran waktu mungkin posisinya mungkin tidak sekuat ini, jadi mesti dipengaruhi. Tapi sekarang kan Iran posisinya posisi yang sangat kuat, yang sudah menjadi kekuatan gini nih. Iran itu nggak punya angkatan bersenjata yang sangat besar, sangat hebat. Tetapi ada satu hal, dia punya daya deteran atau penggentar. Apapun yang Iran lakukan, yang jelas Amerika tuh takut melanjutkan. Begitu Iran melakukan ini, dia nggak mau melanjutkan. Udah terbukti kan? Karena akibatnya bukannya banyak orang Amerika mati, bukan banyak hal, tapi Iran sudah melakukan serangan yang bisa berefek nanti ekonominya ambruk, kemudian secara politik juga ambruk Amerika. Ini betul-betul terukur. Tindakannya dia dengan menutup Selat Hormuz, dengan melancarkan tembakan itu, milih target Korea Selatan segala macam, itu tujuannya untuk membuat Amerika menjadi lemah posisinya. Makanya menghumiliasi Amerika itu lebih tepat menurunkan levelnya Amerika dari semula adidaya superpower di Timur Tengah menjadi negara biasa-biasa saja yang nggak terlalu berdaya kecuali sama Uni Emirat sama Israel. Sama yang lain udah nggak begitu. Karena kan sudah ada nih kesepakatan negara-negara katanya ini koalisi Sunni katanya Netanyahu, yaitu negara Turki, negara Arab Saudi, negara Pakistan, negara Qatar kalau nggak salah, negara Oman yang membuat nanti sepakat membuat treaty. Mungkin nanti Iran gabung. Makanya yang ditakutkan Israel ternyata Iran memiliki daya penggentar yang hebat, Pakistan memiliki nuklir, Saudi memiliki uang, yang lain belum memiliki uang. Itu kan sudah langsung menjadi, bayangkan menjadi NATO banyak. Middle East Treaty Organization. Wah, itu kan menakutkan. Atau mungkin Security Organization, keamanan misalnya. Itu kan menakutkan bagi Israel. Nah, ini lahirnya suatu konstruksi baru. Kalau di Eropa tidak ada negara sangat kuat, adanya NATO, mungkin di Timur Tengah ada NATO ini, Middle East atau apapun namanya nanti. Ini cikal bakalnya sudah mulai ada. Jadi kekuatan dunia sedang berubah ya Pak? Iya, berarti ada bukan hegemon, ada suatu organisasi baru yang akan membuat negara-negara Timur Tengah itu menjadi kuat, tidak tergantung sama Amerika. Dan Iran menjadi tulang punggung bahwa menyatakan Amerika kamu sudah tidak oke lagi di sini. Kamu tidak sudah boleh hegemoni lagi dia di Timur Tengah. Tidak bisa karena kamu udah nggak diterima di sini. Saya merasa terganggu keamanan saya kalau kamu parkir senjata di seberang teluk. Iran makanya disebutkan ya dalam 14 klausul termasuk adalah akan ikut organisasi keamanan regional, membentuk organisasi keamanan regional. Ada salah satu poinnya, kalau nggak salah bunyinya mirip gitulah. Di 14 poin itu ya. Maknanya itu. Berarti saya nggak mau kamu lagi, kami akan bentuk sendiri dengan di sini. Oke, Pak Agung, apakah kalau Pak Agung melihat kondisi seperti sekarang ini, kira-kira dengan adanya kondisi politik November nanti akan ada pemilu yang terjadi di Amerika, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap kebijakan Trump terhadap perang Iran ini? Atau mungkin dia tetap seperti sekarang? Make America Great Again itu sudah tinggal kenangan. Karena apapun yang dilakukan Trump saat ini, tiba-tiba dia berbalik menjadi berhenti menarik pasukan segera, yang terjadi adalah tetap akan menjadi masalah bagi petani Amerika. Karena sudah sangat terlambat ini untuk membuka jalur, sehingga apa? Karena masalahnya itu bukan soal minyak dan gas, tetapi minyak dan gas itu kan energi ya. Tapi selain itu ada produk lain. Ada 47 produk samping daripada minyak. Produk sampingnya ada helium untuk bahan baku IC. Ada namanya fosfat sama untuk pupuk. Ada juga yang namanya adalah macam urea, ada macam NPK. Intinya natrium, fosfat dan kalium itu adalah pupuk ya. Itu adalah produk samping. Jadi ilmu pangan itu sebetulnya adalah makanan kita itu adalah hidrokarbon yang diolah dengan energi menjadi bahan yang bisa dimakan. Ada tanaman diberi, karena sekarang dunia ini sudah tidak ada lagi tanah yang sangat subur. Semua adalah tanah yang harus diberi asupan berupa pupuk, fertilizer untuk bisa menjadi produk makanan. Maka tanaman adalah produsennya, akan diberikan pupuk merupakan hasil dari hidrokarbon dengan derivatnya,
Kemudian dengan energi, yaitu pabrik membuat pupuk pakai energi entah gas, entah apa, untuk akhirnya menjadikan pupuk ini siap diserap makanan menjadi produk makanan, entah jadi jagung apa. Kalau sampai pupuknya kurang 10% saja, maka produk makanan itu akan berkurang 30%. Dipastikan dengan adanya sekarang ini, maka dunia ini sudah ada hitungannya puluhan sampai 100 juta orang yang akan kekurangan makan pada tahun 2027. Kalau perang ini terus berlangsung? Sekarang saja, baru berhenti sekarang, itu sudah dipastikan angkanya masih di bawah 100 juta orang yang akan kekurangan makan. Kekurangan makan kenapa? Udah hitungannya ada. Petani Amerika, 46% petani Amerika, dengan harga sekarang saja pupuk, dia yang bangkrut tuh 46% sudah bangkrut, tidak akan sanggup nanam untuk untung. Kalaupun nanam dia rugi. Karena dia hanya mampu beli pupuk banyak, dia tanahnya mungkin 100 hektar, pupuknya 1 ton gitu ya. Sekarang dia hanya mampu beli pupuk separuhnya. Yang terjadi apa? Nanti biasanya 100 hektar itu menghasilkan mungkinnya 100 ton. Nanti jadinya akan berkurang berapa? Kalau 10% aja jadi 30%, lalu tinggal separuh berapa itu hitungannya. Namanya kan Green Revolution, revolusi hijau itu berarti dunia itu akan tidak kekurangan makanan selama menggunakan pupuk. Dan pupuk yang terbaik di dunia didapat dari produk minyak. Jadi itu yang akan kita hadapi kalau seandainya perang ini tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi selain kelangkaan minyak, energi, kelangkaan makanan, food scarcity namanya. Karena tidak semua negara sanggup produksi. Amerika saja bermasalah, dia nggak sanggup untuk, karena gini, kalau pertama harga naik, dengan harga naik masalahnya adalah dia bisa beli tapi nanti dia nggak sanggup bayar bunganya, kan semua pinjam Pak, nggak pakai duit sendiri. Betul. Biasanya dia pinjam mukanya $100.000, nanti dia mengembalikan mungkin sebulan 5.000. Nah sekarang dia $100.000 dapat segini, begitu nanti produknya separuh, nanti dia nggak bisa mengembalikan dengan untung, dia pasti daripada itu mending dia nggak nanam, karena pasti dia nanti uang yang dihasilkan dari produk yang sedikit nggak cukup membayar. Itu nggak cukup membayar angsuran itu, karena bunganya tinggi. Nah yang terjadi adalah dengan harga naik kan semua sekarang, harga transportasi naik, biaya-biaya naik, makanan naik, segala macam. Sekarang belum ada efek sama makanan sekarang masih makanan yang diproduksi tahun lalu kan, nggak ada masalah makanan, tapi tahun depan. Nah sekarang begitu harga naik karena biaya transportasi, makanya terjadi adalah namanya inflasi. Inflasi itu berarti menunjukkan nilai uang kita berkurang, gampangnya gitu. Inflasi itu naik sebenarnya rupa sehingga akhirnya nanti sampai titik di mana orang tidak aman memegang obligasi Amerika. Jadi Amerika itu menjual obligasi ke masyarakatnya, ke dunia, namanya US Treasury Yield 10 years selama 10 tahun. Biasanya itu 3,5% atau 4%. Begitu sampai suatu titik ternyata yield yang dijual, pemerintah Amerika mengeluarkan obligasi baru dengan 4,5%, dia percuma nyimpan yang 4% ini. Mending dilepas. Karena dia lebih bagus menang obligasi yang baru. Karena dia udah rugi. Karena bunga obligasi pasti di atas bunga. Contohnya sekarang bunga tabungan kan 1,5%. Obligasi kita 5%. Maka aman nyimpan 5%. Tapi saat begitu obligasi baru lebih tinggi nilainya, dia berarti inflasi, berarti dia dilepas. Begitu dilepas, maka naiklah sekarang obligasi itu makin turun harganya, berarti obligasi yang dilepas Amerika menjadi lebih mahal lagi. Nah begitu obligasinya mahal di atas 4,5%, maka bunga bank pasti di atas itu 5%, 6%. Rakyat Amerika itu atau rakyat dunia lainnya, dunia kapitalis itu hanya hidup berdasarkan satu, energi murah, dan dua, bunga bank murah. Begitu bunga bank tidak murah, maka itu sudah tidak akan aman, politiknya sudah tidak stabil. Jadi kapitalisme itu dua saja, satu energi murah dan bunga murah, itu saja. Itu tolak ukur. Hidupnya jadi nyaman di dunia. Itu alasannya kenapa negara-negara besar itu bunganya kecil sekali, bahkan ini. Kenapa? Karena dia hidup dengan bunga murah dan energi. Murah. Dia tidak hidup untuk energi mahal dan bunga murah. Itu syaratnya. Nah, sekarang Amerika terjadi seperti itu. Pemilih Amerika banyak yang MAGA tuh, Make America Great Again, pemilihnya Donald Trump itu orang-orang yang orang-orang tua. Orang-orang yang menghendaki ini Amerika terlalu liberal nih, banyak LGBT, makanya Trump langsung LGBT. Wah, itu oke ya. Tetapi masalahnya orang-orang tua ini dengan pensiun yang terbatas ini,
Begitu dia tahu bahwa dia pensiun $1.500 sebulan nggak cukup untuk hidup sebulan, atau dia petani nggak cukup dia untuk membeli pupuk, maka dia akan cari jawabannya, dan jawabannya satu, gara-gara Trump bikin perang ilegal di Timur Tengah. Yang 62% rakyat sudah nggak setuju sekarang. Jadi dia masih sibuk untuk melanjutkan ini, sering ribut-ribut gimana caranya negosiasi untuk kepentingan Israel. Karena soal nuklir itu pasti Israel kan, soal rudal balistik kan masih Israel. Karena nuklirnya sendiri nyatanya kan masih berupa 60%. Itu pun katanya terbenam di dalam perut bumi, karena dibom segala macam. Lalu apa yang perlu ditakutkan 60%? Dan itu makanya Iran bilang, sekarang kita perdamaian dulu, kita kita baik-baik saja, kita hentikan Selat Hormuz biar ngalir. Soal nuklir nanti saja, itu saja. Kenapa? 60% mau diapain? Perlu waktu untuk jadi 90%, bom nuklir segala macam. Dan Iran kan sudah sebelum ini sudah setuju. Nanti itu dilarutkan, habis itu diperiksa Amerika. Terus masalahnya apa? Kenapa takut sekali? Jadi ini sebenarnya kepentingan Israel ya? Ya, tapi kan kamu paling lemah nih untuk yang paling lemah Amerika, kamu yang lemah. Makin lama kamu menunda, makin celaka kamu. Makin kamu nggak survive dalam pemilu setelah bulan November. Kenapa? Karena pemilihmu yang orang-orang konservatif itu, dia lebih milih minyak murah, energi murah, dan bunga murah dibandingkan dengan kata-kata make America great again. Yang tepat, make our pocket great again. Itu ya sebetulnya itu tepatnya. Nggak berarti apa-apa, nama besar, hebat-hebatan, kalau ternyata membuat orang Amerika nggak sanggup hidup normal. Hidup layak, seperti halnya seharusnya bagaimana seorang Amerika. Jadi tinggal pit headset yang pengen perang terus ini ya? Pit headset itu kan, saya nggak bilang suatu aliran keagamaan. Tapi menurut saya itu, dia memalukan orang Amerika. Dia mengatakan di dalam rapat di Kongresnya, mengutip ayat-ayat suci yang palsu. Kemudian setelah itu dia mengatakan banyak hal yang berkontradiksi dengan pernyataan sebelumnya. Dia sebelumnya bilang udah dihancurkan, obliterated istilahnya kan, bahasanya hancur lebur. Sekarang tiba-tiba dia punya kemampuan untuk menyerang, seolah besok minggu depan Iran siap ngebom Amerika. Alasan apa Iran ngebom Amerika, untuk apa? Caranya bagaimana dan untungnya apa? Orang Iran tuh pengen hidup normal seperti yang lainnya. Dan selama 47 tahun yang bikin Iran nggak normal kan Amerika, yang membuat dia hidupnya susah, sengsara segala macam. Terus kurang apa lagi? Pemimpinnya dibunuh, kadang-kadang kelutaannya dibom, kadang-kadang ininya diasasinasi, di pengulangan nuklirnya disikat, dan Irannya juga ya marah-marah begitu, tapi nggak pernah melakukan tindakan yang ini. Nah kalau soal Hezbollah sama soal Hamas, soal itu, ya itu kan mereka ada kaitannya sama Palestina. Kalau Amerika bisa membantu atau Iran bisa membantu ISIS, yang ternyata ISIS itu menjadi pemimpin Suriah sekarang kan, ISIS atau Al-Qaeda itu nggak tahu, yang bisa membantu orang Kurdi untuk berontak sama Irak, berontak sama Iran, berontak sama Suriah, berontak untuk Balukistan, bisa nolong itu. Nah itu kan sama aja dengan Iran membantu Hizbullah untuk mereka, dan Hizbullah berperang sendiri kan. Kemudian dan Houthi apa segala macam. Nah itu yang nggak fair, selama ini fair aja karena satu adidaya, satu negara biasa. Tapi sekarang sampai level Iran di mata orang, yang penting kan persepsi orang. Ternyata dia memang pantas tinggi, pantas pantas berani. Dia layak seperti itu. Nah yang di mata dunia ini yang susah dihapus Amerika. Jadi selama 47 tahun mengecilkan Iran, ternyata dengan serangan yang gagal ini, ternyata malah membalikkan situasi menjadi Iran penguasa Selat Hormuz, penguasa Teluk Persia. Pak Agung, apa yang menjadi catatan kita nih? Jadi begini, kita sebagai orang Indonesia, ada yang mengatakan kita harus netral urusan Iran atau urusan Amerika. Netral kalau itu urusan yang memang dua negara ini tidak ada terkait dengan kebenaran atau tidak terkait dengan suatu hal. Tetapi pada saat satu negara melakukan tindakan yang ilegal, melanggar aturan internasional, dan satu negara menjadi korban, maka netralitas itu justru malah berpihak. Kita berpihak pada agresor pada saat kita netral untuk sesuatu yang contohnya Palestina, Israel. Kita nggak bisa netral, kenapa? Karena yang penjajahnya adalah Israel, yang dijajah adalah Palestina. Netralitas justru berarti kita memihak sama Israel. Dan kita sebagai warga Indonesia tidak bisa, karena pembukaan Undang-Undang mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang itu ucapan pertama loh.
dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Anti-imperialisme. Anti-imperialisme, dalam bentuk apapun, ya kita harus itu. Jadi tidak bisa melihat, oh dia teroris, dia tidak. Yang penting posisi kita adalah membela yang terjajah. Nilainya. Soal nanti ada pelanggaran itu biar dihukum berdasarkan hukum. Tetapi tidak mengubah nilainya ini. Karena sekarang di era penuh dengan informasi media sosial segala macam, kadang-kadang nilai itu menjadi hitam dan putih, ada 11 warna menuju hitam, yaitu ada abu-abu, sangat abu, kurang abu-abu. Yang tadinya orang yang harusnya kita sebagai negara mengatakan saya pro Palestina, saya tidak mendukung Israel. Padahal seharusnya begitu soal imperialisme penjajahan, hitam dan putih. Tidak ada abu-abu di tengahnya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, dalam konteks Amerika dan Iran ini, ya kita harus berlaku adil. Berlaku adil artinya kita harus membela atau berdiri di pihak yang dirugikan. Terlepas daripada kepentingan nasional Indonesia adalah kita lebih untung kalau kita mendukung satu pihak, lebih rugi, tidak begitu. Selama untung dan rugi itu menyangkut masalah kemerdekaan kita, tidak menyangkut masalah harkat hidup kita, harga diri kita tidak bisa bersikap netral untuk sesuatu yang harusnya kita tidak netral. Karena kita bukan bangsa Indonesia kalau kita anti penjajahan. Oke, dan dalam konteks perang Iran-Amerika ini jelas-jelas bahwa Amerika dan Israel adalah agresor. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Siap. Oleh karena itu kita harus membela Iran, orang yang korban dari agresi. Tidak selalu kita benarkan. Oke. Tapi tidak juga kita kita salahkan berdasarkan norma-norma hegemoni yang selama ini ada. Yang mana dengan norma-norma hegemoni Amerika sama Anda tidak kita melakukan oleh orang lain, tidak bisa. Sekarang dunia itu tidak seperti itu. Dunia itu berjalan berdasarkan sesuai regulasi, aturan. Eksepsionalisme Amerika mungkin sudah tidak bisa diterapkan lagi. Dan kita juga tetap harus tegas ke bangsa Indonesia. Kita harus menunjukkan posisi kita. Kita tidak bermusuhan dengan Amerika, kita tidak bermusuhan dengan Iran, tapi dalam case perang saat ini, kita harus menempatkan posisi mana yang benar, mana yang salah. Jadi nilainya ya? Nilainya. Oke. Minimal kita tidak melakukan hal yang itu, tetapi minimal dalam ucapan kita menunjukkan simpati pada pihak yang korban. Oke. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Agung, mengarahkan kita, menuntun kita untuk melihat sebuah nilai dalam keberpihakan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.